Dah. Dah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 6 yang beranggotakan saya sendiri, Desi Rahmayani, rekan saya Hidayah Dian Utami, dan Milda Puspitasari. Pada pagi hari ini, kami akan menjelaskan tentang semantik. Penjelasannya dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah Introduction to Semantics atau pengertian semantics yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah Word Meaning yang akan disampaikan oleh Saudari Hidayah Dian. Dan yang terakhir adalah Phrase and Sentence Meaning yang akan disampaikan oleh rekan saya Milda Puspitasari. Selama presentasi berlangsung, dimohon teman-teman untuk mute mic-nya agar tidak berisik dan tidak ada suara nyung-nyung. Dan apabila presentasi kami telah selesai dan ada yang ingin ditanyakan, silakan manfaatkan fitur chat yang ada pada aplikasi ini. Baiklah, langsung saja. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian semantics atau Introduction to Semantics. Semantik sendiri adalah cabang dari ilmu linguistikan yang mempelajari tentang arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis representasi lainnya. Dengan kata lain atau arti singkatnya, semantics adalah studi tentang makna. Semantik ini biasanya berkaitan erat ilmu linguistik lainnya, yaitu dengan sintaksis dan pragmatis. Jenis-jenis semantik ada 8. Yang pertama, semantik behavioris. Para penganut aliran semantik behavioris ini memiliki sifat umum. Yang pertama adalah penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa mind, konsep, dan idea. Dan tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan, mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan dan mekanismenya atau determinasinya. Berdasarkan sketsa yang telah saya sebutkan itu, makna berada dalam rentangan antara stimulus dan respon atau antara rangsangan dan jawaban. Makna ditentukan oleh situasi yang berarti ditentukan oleh lingkungan. Karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati yang berada dalam lingkungan pengalaman manusia. Jenis yang kedua adalah semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang berlaku sekarang. Misalnya kata dalam bahasa Indonesia ada kata juara. Sekarang kata juara itu artinya adalah kita menyebutkan kata juara untuk menggambarkan seseorang yang memenangi perlombaan atau mendapat peringkat atau yang mendapat peringkat teratas dalam pertandingan dan yang lainnya. Namun ternyata dulunya kata juara dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pengatur atau pelerai dalam kontes persabungan ayam. Jadi semantik deskriptif ini hanya memperhatikan makna atau arti dari sebuah kata dalam bahasa itu yang kata yang sekarang. Tidak memperdulikan arti kata tersebut di dahulunya itu artinya apa, namun yang difokuskan pada arti kata itu di zaman sekarang yang berlaku. Yang ketiga adalah semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran semantik generatif ini adalah satu, kompetensi, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. 2, struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. Dan yang ketiga, struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku
Chomsky tahun 1957 yang kemudian diperbarui. Teori semantik generatif muncul tahun 1968 karena ketidakpuasan para ahli linguistik terhadap pendapat Chomsky sebelumnya. Menurut pendapat mereka, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen. Struktur dalam tidak sama dengan struktur semantik. Untuk menghubungkannya digambarkan dengan satu kaidah, yaitu transformasi. Teori ini tiba pada kesimpulan bahwa tata bahasa terdiri dari struktur dalam yang berisi tidak lain adalah dari struktur semantik dan struktur luar yang merupakan perwujudan ujaran kedua struktur ini dihubungkan dengan suatu proses yang disebut transformasi. Yang keempat adalah semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Perhar mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisisnya dibutuhkan penafsiran keseluruhan isi kalimat itu serta sesuatu yang ada di balik kalimat itu. Yang kelima, semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus adalah merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal. Makna dari setiap kata diuraikan di dalam kamus. Jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kata sebagai satuan mandiri. Yang keenam adalah semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata, asal-usul kata menjadi bagian studi etimologi. Semantik ini membandingkan kata-kata berdasarkan periode atau antara kata pada masa tertentu dengan kata pada bahasa yang lain. Yang ketujuh, semantik logika. Semantik logika merupakan cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep notasi simbolik. Dalam analisis bahasa, semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika, seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengkajian makna atau penafsiran ajaran. Dalam semantik logika dibahas makna proporsi yang dibedakan dengan kalimat, sebab kalimat yang berbeda dalam bahasa yang sama dapat saja diujarkan dalam proporsi yang sama. Sebaliknya, sebuah kalimat dapat diujarkan dalam dua atau lebih proporsi. Yang terakhir adalah semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan seorang ahli linguistik struktural yang dipelopori oleh Ferdinand. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjelma dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur semantik. Unsur-unsur semantik ada 3. Yang pertama, konsep. Misalnya kita menggunakan satu contoh kalimat, saya pergi ke pasar. Kalimat ini terdiri dari 4 kata. Ada kata saya, pergi, ke, dan pasar. Kita perhatikan unsur kata saya. Kalau ada seseorang berkata saya, demikian pula seseorang berkata pasar. Dan kalau ada orang berkata pergi, sudah terbayang dalam benak kita, dalam pikiran kita adalah kegiatan pergi. Pergi yang dilakukan oleh seseorang yang disebut saya. Kegiatan pergi tersebut diarahkannya ke pasar, bukan ke tempat lainnya. Jadi, bunyi atau ujaran
yang tertulis atau lambang yang tertulis dipahami karena makna tiap-tiap kata ada di dalam otak kita. Dengan demikian, kata-kata saya, pergi, ke, dan pasar tadi, semuanya mempunyai konsep di dalam otak kita. Konsep itu dapat dipahami melalui kemandirian kata atau melalui relasi dengan kata yang lain. Yang kedua adalah tanda. Tanda dapat dikatakan leksem yang secara langsung dapat diikuti bentuk lain. Misalnya tanda baca, tanda bagi, tanda bukti, tanda elipsis, tanda gambar. Tanda gambar ini adalah gambar yang digunakan sebagai tanda atau lambang suatu partai atau golongan masyarakat yang tampil sebagai kontestan dalam pemilihan umum. Ada lagi tanda hubung, tanda koma, tanda kurung, tanda kutip, tanda panah, tanda pangkat, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah lambang. Lambang atau simbol adalah unsur bahasa yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang mewakili hubungan objek dan signifikasinya. Kata-kata, kalimat, dan tanda-tanda yang bersifat konvensional yang lain tergolong gambar. Lambang atau simbol berciri tanda, mengganti atau mewakili, berbentuk tertulis atau lisan, bermakna, beraturan, berisi banyak kemungkinan karena kadang-kadang tidak jelas, berkembang atau bertambah, individual, menilai, berakibat, dan memperkenalkan. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Hidayah Dian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan materi dari Desi, yaitu word meaning. Arti kata adalah elemen, ucapan, dan tulisan yang bermakna tunggal, yang digunakan dengan yang lain untuk membentuk dan biasanya ditampilkan dengan spasi kedua sisinya saat ditulis atau dicetak. Contohnya, kata rumah berarti tempat tinggal. Rangkaian bunyi RUMAH adalah bentuk suatu kata, sedangkan tempat tinggal adalah suatu yang diacu oleh bentuk kata tersebut. Terus yang meaning. Artinya, makna adalah pesan yang disampaikan melalui kata, kalimat, dan simbol dalam suatu konteks. Jadi, word meaning itu adalah makna kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penjelasan selanjutnya tentang phrase and sentence meaning akan dijelaskan oleh rekan saya, Milda Puspitasari. Dipersilahkan.
Materi selanjutnya adalah phrase and sentence meaning. Materi selanjutnya yaitu phrase and sentence meaning. Yang pertama yaitu phrase atau frasa. Jadi frasa itu gabungan kata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Karena frasa tidak memiliki predikat yang merupakan unsur utama dari sebuah kalimat dan juga dapat dijadikan sebagai unsur kalimat itu sendiri. Atau lebih sederhananya, frasa itu gabungan kata yang tidak memiliki predikat sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Contohnya, sebuah kalimat seperti anak kecil itu adalah anak dari Pak Budi dan Bu Nita. Nah, dari kalimat ini ada subjeknya yaitu anak kecil, kemudian ada Pak Harun dan Bu Nita. Anak Pak Harun dan Bu Nita itu sebagai keterangan atau adverb, dan di sini tidak ada predikatnya. Jadi tidak bisa disebut sebagai sebuah kalimat. Sedangkan kalimat itu sendiri adalah satuan kata yang kompleks atau yang lengkap dan terdiri dari unsur utama sebuah kalimat yaitu subjek dan predikat, dan biasanya juga diberi tambahan berupa objek dan keterangan atau adverb. Contohnya yaitu ibu sedang memasak nasi di dapur. Nah, di sini kalimatnya berupa kalimat lengkap yaitu terdapat ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan di dapur itu sebagai keterangan atau adverb. Cukup materi dari saya.